Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah la hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim, amma ba'du. Sahabat sejati yang Allah muliakan, sampai dengan hari ini kita masih dipenuhi dengan berita-berita duka yang hampir setiap hari memenuhi ruang pendengaran kita, ruang informasi kita terkait dengan kondisi saudara-saudara kita yang saat ini tengah berjuang untuk sembuh dari penyakit yang Allah ujikan kepada saudara-saudara kita. Bahkan beberapa hari lalu ada tersiar kabar beberapa saudara kita berpulang dengan wasilah kehabisan oksigen di salah satu rumah sakit. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Duka dan bela sungkawa yang teramat dalam kita sampaikan kepada keluarga dan kerabat yang ditinggalkan. Semoga yang ditinggalkan dapat melanjutkan kehidupannya dengan lebih sabar, lebih tawakal, dan yang berpulang juga mendapatkan kelapangan di alam kuburnya. Amin amin ya rabbal alamin. Terkait dengan hal ini ada sebuah hikmah yang sangat menarik, bahwa penyakit yang sekarang sedang berkecamuk di berbagai belahan dunia ini terutama menyerang saluran pernapasan. Jadi beberapa orang yang terinfeksi kemudian mengalami sesak napas, kesulitan untuk bernapas. Bahkan ada sebagian orang yang merasakan sangat sakit untuk bernapas. Hikmahnya adalah bahwa selama ini, selama berpuluh-puluh tahun, kita seolah-olah bernapas dengan gratis, dengan bebas, tanpa ada kesulitan apapun. Tapi sekarang untuk bernapas ternyata kita tidak bisa bernapas sendiri, ternyata kita ada yang menapaskan. Secara umum manusia dewasa bernapas antara 20 sampai 30 kali per menit. Artinya dalam sehari semalam rata-rata manusia bernapas antara 17.000 sampai 30.000, ada yang mengatakan 24.000 sampai 25.000 kali bernapas dalam sehari semalam. Bayangkan bernapas sebanyak itu, oksigen yang kita hirup gratis tanpa harus antri beli tabungnya, tanpa harus antri isi ulangnya, dan tanpa kesulitan. Selama ini Allah mudahkan, Allah napaskan kita dengan mudah. Kalau kemudian sekarang kita merasakan bahwa bernapas itu sangat sulit, artinya Allah sedang memberikan kita sebuah pelajaran untuk menghargai napas yang Allah berikan kepada kita. Napas merupakan modal dasar kita, atau bahkan napas itu adalah kehidupan itu sendiri. Jadi tanpa napas artinya kehidupan kita sudah berakhir. Tanpa napas artinya jatah kita untuk berladang mengumpulkan amal soleh di dunia ini pun harus terhenti. Jadi menghargai napas adalah salah satu bentuk rasa syukur terbesar yang mungkin selama ini kita lewatkan. Selama ini dari bayi, dari balita, dari anak-anak, remaja, bahkan hingga sekarang kita dewasa, kita hampir tidak pernah mensyukuri napas yang kita hirup selama ini. Kita bernapas dengan enjoy saja, bahkan ada banyak yang mengatakan menghabiskan waktu dengan cara melakukan aktivitas yang tidak banyak faedahnya bagi kehidupan kita, membuang-buang waktu untuk hal-hal yang kurang berguna bagi kita, yang artinya tanpa kita sadari kita membiarkan napas kita berlalu begitu saja tanpa ada hal yang berarti yang dapat kita petik.
Dan sekarang di momen-momen ini, di momen-momen bagaimana ketika kita dan sebagian orang-orang yang sedang menderita sakit ini mengalami kesulitan bernapas, seyogianya lah kita kemudian menyadari bahwa napas adalah sesuatu yang sangat mahal, bahwa napas adalah sesuatu yang sangat penting, bahwa napas adalah kehidupan itu sendiri. Bagaimana kemudian kita bisa menghargai napas? Pertama, tentu kita harus menyadari bahwa selama ini bukan kita yang bernapas, tapi kita dinapaskan. Siapa yang menapaskan kita? Dialah Allah. Allah yang Maha Kuasa menaikkan dan menurunkan napas kita, kemudian kita hirup dan kita buang. Kita tidak bisa melakukannya tanpa kehendak Allah. Itu yang pertama. Kemudian juga kita harus mengisi setiap napas kita, setiap gerakan hirup dan membuang napas kita dengan sesuatu yang berguna. Kita iringi setiap napas kita dengan zikrullah, dengan asma Allah, dengan mengucap asma Allah, baik itu dengan tasbih, tahmid, tahlil dan lain sebagainya. Tapi jangan pernah biarkan napas kita kemudian terhembus dan terhirup satu kali saja tanpa kita mengingat Allah, tanpa kita mengiringinya dengan zikir, dengan asma Allah. Karena sekali lagi, napas ternyata sangat mahal, dan kita saat ini dipersaksikan oleh Allah betapa mahalnya napas itu, betapa mahalnya oksigen itu. Sekarang masih ramai di beberapa tempat kehabisan oksigen sampai harus antri, bahkan kalaupun ada harganya sudah naik sekian persen dari harga yang standar. Bayangkan kalau dari dulu kita seperti ini, berapa uang yang kita habiskan untuk sekedar bernapas. Tapi dengan kasih sayangnya, dengan rahman dan rahimnya, Allah menggratiskan oksigen untuk kita hirup, menggratiskan fasilitas bernapas kita tanpa dipungut bayaran, tanpa harus minta argo, tanpa harus kemudian kita membayarnya dengan apapun kecuali dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selalu saja kita bisa mendapatkan hikmah dari apa yang sedang terjadi. Dan secara langsung saya mengalami sendiri ketika kemudian dihinggapi penyakit tersebut. Hidung yang biasanya kita pergunakan untuk mencium aroma sama sekali tidak terasa, makanan jadi pahit, napas jadi sesak, badan pada sakit, tidur tidak nyenyak, bekerja pun tidak bisa, perasaan juga gelisah, takut dan lain sebagainya. Dan itu sekali lagi semuanya mengajarkan kita, memberikan kita hikmah bahwa hidup ini sejatinya tidak gratis. Hidup ini sejatinya adalah amanah. Napas itu amanah yang kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya untuk apa dan bagaimana engkau menghabiskan napas yang Allah titipkan kepada kita. Selama ini kita sering membahas bahwa uang kita nanti dipertanyakan dari mana asalnya, bagaimana membelanjakannya. Tapi kita hampir tidak pernah berpikir napas kita pun akan dimintakan pertanggungjawaban. Untuk apa napasmu habiskan? Apa untuk bermaksiat kepada Allah atau untuk taat kepada Allah? Dua-duanya ada pilihan kita, karena Allah sudah memberikan jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Kitalah yang kemudian bertanggung jawab untuk bagaimana memanfaatkan napas yang Allah karuniakan kepada kita untuk semua kebaikan yang bisa kita lakukan. Sekali lagi, semoga saudara-saudara kita, teman-teman kita, handai tolan kita yang sedang sakit, yang sedang sulit dan kesulitan bernapas, semoga segera disembuhkan, segera dimudahkan kembali bernapasnya, dan semoga pula dari situ kita mulai yakin, mulai paham, mulai menyadari bahwa napas adalah sesuatu yang berharga, napas adalah sesuatu yang sangat mahal, napas adalah hidup kita, napas adalah kehidupan kita, yang dengannya kita bisa bergerak, yang dengannya kita bisa makan, yang dengannya kita beribadah, dan dengan napas pula lah kemudian kita bisa menyadari bahwa ternyata kita tidak bisa bernapas kecuali Allah yang menapaskan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.